Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Doa dan harapan saya semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Juga diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, dan dipermudah setiap masalahnya, baik itu masalah yang nyata maupun masalah yang samar, agar bisa menemukan solusi yang terbaik. Itu harapan saya buat kalian semua ataupun doa saya tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan mencoba mendeteksi ya. Sekali lagi, ini masih belum habis di masa-masa bulan Juli. Saya akan mendeteksi, bisa dikatakan nanti mengenai hari lahir ya. Sekali lagi, yang pertama untuk hari lahir, yang kedua untuk weton, yang ketiga saya akan mencoba untuk mengasihkan clue. Jadi bisa dikatakan masalah umur ya. Sekali lagi clue-nya nanti masalah umur itu juga masuk ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk kali ini saya akan mengangkat sebuah tema. Kesedihan ataupun kesusahan kalian bakal tergantikan karena bantuan dari semesta. Sekali lagi, kesedihan ataupun kesusahan kalian itu bakal tergantikan ya, dengan suatu kesenangan, dengan suatu kebahagiaan tentunya, yaitu akan terbantukan oleh semesta. Kira-kira seperti itu. Oke ya, bagaimana nanti readingannya? Ya silakan disimak, ditonton ya, sampai habis, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap ya, ini bisa dikatakan nanti sampai batas waktu bulan Juli ya, bisa dikatakan akhir ya. Jadi prediksi ini ataupun terawangan ini saya khususkan sampai akhir bulan Juli, artinya sampai penutupan bulan Juli. Oke ya, poin selanjutnya tetap apapun semua readingan uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Yang jelas energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak yaitu masalah hari lahir ya. Nah, terus masalah weton dan masalah umur ya. Kira-kira seperti itu. Ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi sobat, karena ini jelas tarikan energinya luas mengacak. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika itu nanti apa istilahnya itu kebetulan tepat ya sama kalian, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Meskipun belum terjadi, karena apa? Karena ketika kita membahas apapun yang positif ya, ketika kita aminkan, insya Allah itu akan menjadikan suatu titik balik dan akan mengena sama kita. Kan seperti itu ya. Jadi kan tidak ada salahnya kita aminkan dulu ketika memang mungkin nanti ada suatu kecocokan. Ya itu tadi, tetap kecocokannya melalui hari lahir, weton dan umur ya. Nah, di situ. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian dalam jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan nanti bisa saya fokuskan. Sehingga apa ya? Sehingga yang konsultasi akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ya. Sekali lagi karena sudah banyak sekali ya yang sudah mendapatkan informasi yang akurat setelah memang konsul secara privat atau pribadi. Kan seperti itu. Oke sobat ya, saya akan menarik satu persatu ya untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa selaras dan itu mengena sama kalian.
Oke sobat ya, ini untuk tarikan energi yang pertama ya. Di sini muncul 10 pentacle atau 10 koin ya. Nah, ini ada apa 3 orang ya bertaburan 10 koin ya. Ya, sebelum saya jelaskan, di sini memang sudah saya sediakan ya beberapa kartu yang memang energinya positif buat kalian. Nah, kan seperti itu ya. Oke, saya bacakan ya. Di sini kalau saya menangkap ya bisa dikatakan energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Kalau dalam hal keberuntungan ya, apalagi di faktor keuangan ini kelihatannya orang ini selalu diuntungkan gitu loh ya. Sekali lagi orang ini selalu diuntungkan ya, biarpun secara kerezekian itu tidak terlalu besar ya gitu loh. Cuman bisa dikatakan ada saja gitu loh. Ketika dia mungkin terdesak itu pasti ada gitu loh rezeki yang mengalir ya. Seperti itu. Cuman saya menangkap di sini bisa dikatakan eh, dia juga banyak orang yang toksik sih gitu loh. Yang jelas kalau saya menangkap di sini secara penerawangan di sini jelas ya ada pihak-pihak tertentu ya yang ini kelihatannya apa ya orang ini kenal sama kalian gitu loh. Jadi kalian diawasi dari jauh. Kalian diawasi dari jauh. Jadi harap waspada ya untuk orang yang ketarik di faktor yang pertama ini. Harap waspada saja. Dalam arti apa? Ya apa ya bisa dikatakan kita harus selalu apa ya melihatkan lah kita harus selalu memperlihatkan ketika kita mungkin secara komunikasi ya ataupun secara bersosialisasi ya alangkah baiknya kita merendah saja sobat gitu loh. Kita merendah ya kita apa ya ber, bertutur kata yang baik lah yang sopan kira-kira seperti itu agar apa agar kita itu selalu apa ya tidak dicurigai sama orang-orang gitu loh. Gitu. Jadi mungkin ketika kita ada rasa apa ya, rasa merendah ya, terus adanya komunikasi yang baik, nanti bisa saja orang itu akan segan sama kita gitu. Ya. Meskipun secara apa ya, secara keberuntungan ya dalam segi keuangan, meskipun kalian terlihat lancar di sini. Gitu. Nah, takutnya apa? Takutnya ketika kalian sudah lancar ya, dan terus secara bersosialisasi, secara komunikasi ya, ataupun secara tegur sapa lah. Ketika kita apa ya, ketika kita ngomongnya tidak dijaga, takutnya kan nanti ada orang-orang yang tersinggung gitu loh ya. Ataupun apa ya, dikira nanti kita itu menghina, kan seperti itu. Nah, ya, takutnya nanti ya itu tadi ya, timbul masalah baru. Ya. Ada orang yang toksik, ada orang yang menembakkan aura, ya. Kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan harap waspada juga karena saya menangkap di sini orang ini bisa dikatakan rezekinya masih cukup bagus ya. Masih cukup bagus sekali lagi ya, biarpun tidak terlalu besar. Ini, ya. Barusan saya menangkap suatu petunjuk juga. Ini jelas ini ya. Ketika dia dalam kesulitan, mesti saja ada suatu rezeki yang menghantar. Gitu. Ada yang datang lah. Bagus ya, energi dari reaksi orang ini bagus ya. Akan adanya, bisa dikatakan, akan adanya suatu kemakmuran juga sih ya. Ini luar biasa ya. Gak tahu ini energinya siapa ini. Sekarang saya akan coba untuk cek ya. Secara hari lahir, secara weton dan juga secara umur keluarnya. Semoga ini menjadi milik kalian ya. Yang jelas ini ada suatu kemakmuran ini di akhir bulan ya gitu. Ada suatu apa ya? Ada suatu solusi ini ya. Bisa berupa barang ini ya, ataupun benda ini yang akan diberikan ini. Oke, nanti saya jelaskan lebih dalam ya. Saya cek dulu ya.
Oke. Ini untuk kalian ya yang tertarik di clue yang nomor 1 ya, bakal akan adanya suatu bantuan dari semesta ya. Ini untuk masalah hari lahir ya. Ini selamat untuk kalian yang mempunyai hari lahir harinya Kamis. Ingat-ingat ya sobat ya. Ini saya tadi menangkap petunjuk harinya hari Kamis. Di sini akan ada suatu keberuntungan. Kamis untuk masalah harinya. Terus untuk masalah weton, saya tadi menangkap di sini ada weton Selasa Pahing. Ingat-ingat ya, Selasa Pahing. Untuk masalah umur saya tadi menangkap di sini kelihatannya ada umur 14 ya. Terus tadi saya menangkap selain ada umur 14 juga ada umur 20 di sini ya. Sama 21. Ini akan bakal didatangi sebuah kerezekian ya. Gitu. Ingat-ingat sendiri sobat ya. Oke, mantap ya. Selamat ini. Oke, lanjut untuk clue yang kedua. Di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Di sini kalau saya menangkap bisa dikatakan hampir sama ya. Gitu loh. Jadi orang ini bisa dikatakan selalu diuntungkan ya dalam berbagai hal. Baik secara pekerjaan maupun secara keuangan di sini. Cuman saya menangkap di sini apa ya? Ada sedikit yang menjadi kendala di sini ya. Gitu. Kelihatannya ada yang drop di sini ya. Gitu. Ada yang sakit di sini. Cuman bisa dikatakan ya tidak masalah gitu loh. Karena saya menangkap juga di sini akan adanya selalu roda-roda keberuntungan. Artinya ya itu tadi. Ketika kita mungkin adanya suatu kesulitan ya. Apalagi yang sakit. Insya Allah di sini akan bisa dikatakan akan diuntungkan, akan menemui sebuah kesembuhan di sini. Seperti itu nih. Saya bisa menangkap ya. Di sini jelas ada suatu sistem hukum imbal balik ya di sini ya. Bisa dikatakan orang ini apa ya selalu menanamkan unsur kebaikan gitu. Ketika mungkin ada yang minta tolong, ya, dia segera menolong di sini. Jadi bisa dikatakan apa ya rasa kemanusiaannya itu tinggi, gitu loh. Bukan hanya pada keluarga saja di sini, sama orang luar pun ya, gitu loh. Ataupun sama mungkin ketika dia bekerja ya, nah, entah di jalan, entah di lingkungan pekerjaan, ketika melihat orang itu ada misalkan mendapatkan musibah ya entah jatuh entah apa. Nah, orang ini selalu sigap sobat gitu loh. Jadi dia tidak mau tinggal diam. Gitu. Jadi dia ini berusaha untuk membantu. Itulah yang tadi saya mendapatkan petunjuk akan ada suatu titik balik di sini tentang suatu kebaikan-kebaikan dia yang sudah dia tanamkan di sini. Gitu. Ya, luar biasa ya orang ini ya. Bisa dikatakan apa ya tidak tegaan sih ya. Lebih ke unsur tidak tegaan dia. Makanya di sini selalu apa ya tergambarkan suatu perputaran roda keberuntungan ini selalu mendekat sama dia. Ya semoga saja di akhir bulan Juli di clue yang kedua ini akan mendapatkan suatu kado ya, gitu. Kado dari semesta seperti yang sudah saya sebutkan ya. Ya bisa itu nanti akan tiba-tiba dilancarkan suatu kerezekian ya, gitu loh. Yang sulit menemukan solusi akan bisa teratasi apapun itu meskipun tidak melulu masalah keuangan ya, gitu loh. Ini tetap ya untuk semuanya kira-kira seperti itu nantinya. Jadi akhir bulan Juli. Lihat ya, tidak mesti harus adanya suatu keuangan yang masuk. Bisa saja kalian uang ada, tapi solusi kalian tidak menemukan. Nah itu kan sama saja nanti kesulitan. Cuman di sini yaitu tadi secara universal. Karena ini bisa dikatakan kejutan ataupun kado dari semesta lah kira-kira seperti itu. Bisa saja ya tetap bisa saja mungkin akan ada sebuah bantuan berupa uang lah
mungkin ya, ataupun sebuah solusi gitu loh ya. Ketika kita sulit, nah kita akan menemukan solusi yang pas ya, dan itu akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan kita sehingga kita menjadi adanya suatu ketenangan. Kan seperti itu. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi sobatnya. Oke, di sini saya bisa menangkap ya, setelah saya sinkronkan dengan energi rasa, juga penerawangan di sini. Kelihatannya kalian yang akan diuntungkan di akhir bulan Juli. Ini kalian yang mempunyai hari lahir hari Rabu. Sekali lagi hari Rabu. Untuk masalah weton di sini saya menangkap adanya suatu weton Sabtu Legi. Sabtu Legi wetonnya. Kalau untuk masalah umur saya tadi menangkap di sini ada umur 30, 38 sama 42. Ini kalau clue secara umur ya. Oke, diingatkan sendiri sobat ya. Kita lanjut untuk clue yang ketiga. Di sini ada the word ya. Saya menangkap di sini bisa dikatakan orang ini selalu dihantam masalah. Cuma dia ketika mungkin sudah menjadi tipikal ya ataupun karakter ya. Ketika dia dihantam masalah itu dia tidak mau berlarut-larut untuk menyimpan masalah sobat ya, ataupun untuk memendam masalah. Di sini bisa dikatakan apa ya? Dia selalu ingin segera menyelesaikan gitu loh. Jadi ini orang ini memang tipikalnya seperti itu, nggak bisa dihantam masalah sedikit. Ketika mungkin ada masalah selalu dipikirkan dan selalu ingin cepat menyelesaikan. Seperti itu. Dan saya juga menangkap di sini apa ya? Bisa dikatakan hampir sama ya, gitu loh. Di setiap masalah pasti ada suatu titik temu ini kelihatannya orang ini. Sangat diuntungkan karena jelas energinya bisa dikatakan dapat energi bantuan dari alam ya. Mungkin secara apa ya? Mungkin secara sudah digariskan secara masih bayi ataupun masih dalam tahap kelahiran gitu loh ya. Gitu. Ada suatu energi-energi yang khusus lah di orang ini. Sehingga di setiap masalah apapun dia selalu bisa menyelesaikan. Gitu loh. Jadi bisa dipahami ya. Mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi. Mungkin sudah digariskan. Jadi secara mulai bayi ataupun semenjak lahir di sini energinya ini kelihatannya apa ya? Seperti ada suatu kesinkronan ataupun seperti ada suatu keselarasan kalau saya menangkap di sini sama alam gitu loh. Jadi selalu diuntungkan. Sudah menjadi nasib baiknya mungkin ya. Gitu. Di setiap masalah apapun di sini, di sini. Ya itu tadi ya. Cuman bisa dikatakan ya juga lekas emosi juga orang ini. Gitu. Jadi siapapun itu ya kalau bisa ya apa ya? Ya ditahan lah. Ketika mungkin apa ya memang ya itu tadi ya agak sulit sih. Ya kalau bisa ya ditahan. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Memang salah satu tipikalnya dia apa ya? Cepat gitu loh. Cepat tersulut amarah, cepat tersulut emosi orang ini gitu. Ya saya rasa sih apa ya? Ya memang ada suatu kewajaran ya gitu. Ada nilai plus, ada nilai minus. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Nilai plusnya ya mungkin dia sudah digariskan ya mulai bayi ataupun sejak lahir energinya itu selalu selaras sama alam, itu nilai nilai plusnya. Nilai minusnya ya itu tadi ya, dia mungkin sudah menjadi tipikalnya mudah tersulut amarah dia gitu.
mudah tersulut amarah. Ya saya rasa ya itu sudah menjadi suatu kewajaran lah, asalkan ya kalau bisa harap dikontrol lah ya, untuk masalah hal emosi ataupun marah. Karena emosi, marah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, yang ada malah kita akan dirugikan. Sekarang saya akan mendeteksi ya. Oke sobat ya. Di sini kalau secara hari lahir, di sini bisa dikatakan muncul hari Jumat. Hari Jumat di sini lahir, yang akan adanya suatu keberuntungan ya, kejutan di akhir bulan. Untuk masalah wetonnya saya menangkap di sini bisa dikatakan ada weton Kamis Kliwon. Selamat untuk kalian yang punya weton Kamis Kliwon. Untuk masalah umur ya, saya tadi menangkap ini acak ya memang ya. Memang apa yang sudah saya lihat yaitu yang saya omongkan. Saya menangkap di sini ada umur 17 ya. Ada setiap clue ada 3 ini. Saya tarik 3 memang. Sekali lagi untuk yang pertama dia mempunyai umur 17. Terus umur 23 sama umur 37. Tuh, cara clue ya. Kita lihat yang selanjutnya. Di sini ada The Empress sobat ya. Ada wanita sedang duduk. Ini kalau saya tangkap orang ini jelas ya, bisa dikatakan selalu berharap adanya suatu tentang kemakmuran, tentang kesuburan. Terlebih-lebih di sini kelihatannya apa ya, yang ingin mempunyai momongan gitu loh. Yang sudah lama tidak bisa mempunyai momongan ya, ataupun yang sudah menikah ingin mempunyai momongan lagi. Nah, di sini kelihatannya semoga saja akan bisa terjadi ya. Akan ada yang hamil juga ya. Jadi akan membuat rasa senang tersendiri buat kalian. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja nanti di akhir bulan bisa saja nanti adanya suatu kehamilan. Bukan seperti itu. Namanya bisa dikatakan namanya kejutan ataupun kado dari semesta. Intinya kan yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia. Kan seperti itu intinya. Saya juga menangkap sih di sini secara secara pekerjaan ataupun secara karier ya. Di sini tidak terlalu buruk-buruk amat ya. Bisa dikatakan kesehariannya ini ya masih masih cukup aman lah, masih cukup stabil ya. Jadi tidak terlalu ada suatu kendala permasalahan yang tinggi yang nantinya akan bisa membuat ribet. Nah, tidak seperti itu ya. Saya menangkap di sini masih ada lah kelancaran gitu loh. Masih ada kelancaran di faktor pekerjaan. Ini cukup baik ya untuk faktor pekerjaan. Ya semoga saja bisa dikatakan nanti di akhir bulan itu benar-benar akan terjadi sama kalian. Kalau saya menangkap dari sisi sifatnya ya, dia memang selalu mempunyai di sini selalu mempunyai keteguhan hati sobat. Dia tidak mau berpaling ketika mungkin sudah memilih A, dia tidak mau berpaling ke B. Tipikalnya dia setia ya sama pasangan di sini dan selalu ingin menjaga. Tipikalnya seperti itu. Sama ya. Dia juga mudah bersosialisasi dan ini tidak tegaan ini kalau masalah keuangan gitu. Ini kalau saya menangkap kalau masalah keuangan ini dia benar-benar tidak tegaan. Jadi mungkin ketika teman dekat ataupun tetangga, apalagi saudaranya, ketika memang butuh keuangan, dia itu selalu meminjami sobat gitu. Selalu dia mau meminjamkan uangnya. Memang tipikalnya seperti itu. Karena saya menangkap di sini dia selalu mempunyai prinsip ya gitu. Ketika itu ada suatu kebaikan pasti akan dibalas kebaikan. Nah, itulah yang menyebabkan saya tadi mengatakan di sini insya Allah ya
keinginan ataupun hajatnya kan bisa terkabul, terutama yang ingin mempunyai momongan. Karena jelas di sini saya menangkap adanya suatu energi yang positif ya, yang itu akan menjadikan kalian mempunyai momongan gitu loh. Juga rada pendiam ya orang ini ya. Selalu fokus. Yang saya suka dari orang ini bisa dikatakan mempunyai keteguhan hati. Jadi ketika memilih ayah, dia tidak mau berpaling lah, apalagi berselingkuh. Katanya dia setia sih. Sekarang saya akan coba cek ya. Ini untuk yang akan diuntungkan di akhir bulan. Secara terawangan tadi saya menangkap di sini, kalian yang mempunyai hari lahir hari Minggu, ini masuk hari Minggu ya. Selamat ya. Secara weton saya menangkap di sini bisa dikatakan ada weton Senin Pon. Ya sekali lagi Senin Pon wetonnya. Ini bagus luar biasa ini ya. Akan diuntungkan ini. Kalau secara umur saya menangkap di sini ya. Tadi saya menangkap ya. Ini ada umur 23 ya. Masuk di sini ya. Umur 23 masuk di sini. Terus umur 34 masuk di sini. Sama umur 40 masuk di sini. Oh, mantap ya. Bisa dikatakan apa ya? Kalau masalah kehamilan sih ya saya rasa biarpun itu umur 40 ya tidak masalah gitu loh. Ya. Karena jelas di sini dia juga mengharapkan ya. Ya mungkin apa ya? Mungkin sudah lama tidak mempunyai momongan ya. Akhirnya apa? Akhirnya semakin lama kan semakin termakan oleh usia. Nah, disitulah diharapannya gitu loh. Mungkin memasuki umur 40 ya dia masih tetap ingin gitu loh. Ya tidak masalah. Ya normal saja. Namanya orang menginginkan sebuah hati kan. Seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk yang terakhir. Di sini ada Ace of Pentacles, tangan kelarawan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap orang ini bisa dikatakan apa ya? Adanya suatu keterdesakan dengan masalah keuangan yang luar biasa di sini. Bahkan dia berharap ya, berharap akan ada suatu bantuan keuangan di sini. Oke. Jadi bisa dikatakan ya memang mungkin apa ya? Keperluannya itu mungkin ya banyak gitu loh. Ya. Keperluannya itu memang banyak di sini orang ini. Bukan berarti boros ya. Kalau saya menangkap sih tidak ada suatu apa ya, energinya di sini sih tidak terkesan ataupun tidak dominan dengan adanya suatu keborosan gitu loh. Ya memang keperluannya gitu aja. Memang keperluannya mungkin banyak di sini. Kebutuhan lah ya. Kebutuhannya mungkin banyak di sini. Jadi ketika orang itu tidak tahu ya mungkin akan menilainya apa ya? Akan menilainya sebagai boros gitu loh. Kalau orang yang tidak tahu kok cepat habis dan ini dan itu. Kalau orang yang menilai loh ya, seperti itu. Karena saya menangkap juga sih banyak ya dari orang-orang juga menyoroti orang ini gitu loh. Kalau saya melihat secara apa ya, secara kehidupan sih ya tidak apa ya, tidak terlalu buruk amat sih ya orang ini gitu loh. Makanya kan terkadang kita itu repot sobat ya. Terkadang orang itu kan apa ya istilah bahasa Jawanya itu saling sawang sinawang gitu. Saling lihat melihat. Terkadang apa ya melihat rumah bagus ya dikira banyak uang, dikira mewah, kan tidak begitu juga gitu loh.
Ya begitu juga kebalikannya, terkadang kita melihat seseorang itu rumahnya ya mungkin kurang bagus, ya dikira nggak punya uang. Ya jangan, apa istilahnya, ya tidak begitu juga. Siapa tahu orang yang rumahnya itu terlihat kurang baik, justru uangnya mengalir, justru rezekinya kuat di situ. Nah, kan kita tidak tahu. Makanya saya tadi menangkap di sini, orang itu terkadang salah untuk memahami gitu. Cuman kalau saya menangkap di sini energi dia itu terlalu ada apa, selalu ada suatu ketenangan di sini. Dia tidak mau, apa ya, dia tidak mau menggubris lah ketika orang ini mengatakan ini itu. Dia selalu santai orangnya gitu. Mungkin bagi dia ya, ya kamu tidak tahu. Nah, itu saja jawaban dalam hatinya. Seperti itu. Oke. Di sini saya juga menangkap ya, bisa dikatakan pernah di, apa ya, istilahnya ini pernah dimanfaatkan orang ini, orang lain tentang seputar keuangan. Saya menangkap di sini ada keuangan yang, apa ya, dibawa lari gitu loh ya. Saya menangkapnya seperti itu ya. Ada suatu keuangan orang ini dibawa kabur. Ya itu tadi. Ya, ini baru saya bisa, apa ya, bisa sedikit menemukan suatu petunjuk gitu. Makanya kenapa tadi saya mengatakan benar-benar orang ini sangat membutuhkan keuangan gitu loh. Ya itu tadi, pernah dibawa kabur ya. Kalau saya menangkap di sini, dia ada masalah keuangan tapi dibawa kabur. Ya mungkin dia, apa ya, akhirnya akhirnya dia mungkin di sini mengganti gitu loh. Kalau saya menangkap di sini, dia mengganti lah gitu loh. Nggak tahu ya ini ya. Dia ibaratnya mengganti keuangan tersebut. Bisa saja ini, apa ya, kalau saya menangkap sih bisa saja ini uang uang orang banyak itu loh. Jadi ibaratnya dia yang kena getahnya. Ya, seperti itu ya. Saya hanya menunjukkan sebuah gambaran, tidak, apa ya, tidak terlalu masuk ya. Gitu. Seperti itu. Yang jelas ya semoga saja setelah saya sebutkan nanti kalian akan sedikit lega, memang ketika memang itu resonate sama kalian, dan kalian akan sedikit lega karena akan ada suatu bantuan ataupun kado ataupun kejutan dari semesta, dan itu seperti seperti tema ya, kesedihanmu akan tergantikan dengan suatu kebahagiaan, kesenangan, kan seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, karena saya menangkap di sini ada suatu beban berat juga untuk orang ini ya. Ini kalau saya menangkap ya, kalau masalah harinya, ini kelihatannya hari Kamis. Ya, hari Kamis ini saya menangkap kalian akan diuntungkan ya di hari Kamis untuk yang masuk di clue yang ke-5, harinya Kamis. Kalau secara weton ya, saya tadi menangkap di sini ada weton Minggu Wage. Sekali lagi kalian diuntungkan yang mempunyai kelahiran weton Minggu Wage. Untuk masalah umurnya ya, saya tadi menangkap di sini adanya suatu gambaran ya. 25 umurnya, sekali lagi ini yang umur pertama masuk umur yang 25, terus masuk di umur 36, sama di umur 62. Ya, sekali lagi 62 umurnya. Kalau di sini akan ada suatu keberuntungan ya, dapat kado ataupun dapat kejutan dari semesta di sini. Oke sobat ya, alhamdulillah ya sudah saya deteksi semua ya. Saya tidak mungkin mengingat karena suatu, apa ya, suatu terawangan ya. Itu memang ketika saya sudah mengontrol satu itu sudah saya lepas. Jadi saya imbal ke satunya lagi. Makanya
saya tidak mungkin menghafal, ya semoga saja kalian yang menonton ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan di-skip ya. Dengan demikian kan biar bisa tahu kalian, maksud saya, biar kalian bisa tahu apa yang sudah saya sebutkan nanti. Maaf, yang sudah saya sebutkan tadi, biar kalian kan tahu itu ya. Makanya sering saya mengatakan jangan di-skip. Suatu saat ada suatu readingan seperti ini, jadi kalian itu bisa fokus gitu loh. Oke sahabat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat secara tanggal lahir ya, secara weton, secara clue umur ya, sudah saya jelaskan. Semoga itu mengena sama kalian, meskipun lagi-lagi banyak kesamaan ya, entah itu kesamaan hari lahir, kesamaan weton, kesamaan umur, meskipun itu ada kesamaan ya, semoga harapan terbesar saya itu mengena sama kalian, mengena sama yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Itu harapan terbesar saya, seperti itu. Untuk umur, terus untuk masalah weton, untuk masalah tanggal lahir yang belum keluar, ya jangan kecewa, kan seperti itu. Apakah tidak ada suatu kerezekian? Ya belum tentu. Ya sama juga, ketika yang sudah keluar ini apakah pasti ada suatu kerezekian yang menghampiri? Ya belum tentu juga. Cuman kan sering saya mengatakan, ketika adanya suatu readingan ataupun pembacaan dan itu keluar, itu kan sebagai sinyal saja ya. Itu sinyal untuk bisa mendekati sebuah kepastian. Ingat ya, untuk bisa mendekati sebuah kepastian, bukan untuk bisa memastikan. Lah beda ya, sekali lagi beda, harap dimengerti gitu. Apapun itu ya, ramalan apapun ya, terawangan apapun itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk memastikan, itu tidak bisa. Tetapi untuk bisa dijadikan sebagai istilahnya itu mendekati saja. Nah, kalau kita mengatakan mendekati kan itu bisa saja benar-benar terjadi, bisa saja tidak. Kan masih mendekati, belum pas. Nah, kan seperti itu, karena jelas ya, tidak ada manusia yang bisa memastikan ataupun yang pas, kan seperti itu. Yang bisa cuma satu, yaitu Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya, itulah yang maha pas, yang maha tepat. Kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga memang benar-benar itu menghantam kalian ya di di akhir bulan Juli, dan membuat kesenangan tersendiri buat kalian. Tetap yang baik, yang positif pembacanya, jadikan sebagai semangat dan motivasi. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti ya, gitu. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah apapun itu sobatnya. Agar apa? Agar kita selalu selamat, selalu lebih waspada lagi, dan siapa tahu menemukan keberhasilan di langkah selanjutnya. Kan seperti itu. Apapun informasi berita dari saya, tetap ya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Tetap di akhir segmen saya selalu berpesan, yang kesulitan ya, secara adanya suatu penutupan gitu, ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga lakukan tahap ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, agar mereka bisa memberikan suatu solusi. Jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk sama kita, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.